Seluruhnya berdiri. Dihormat. Selamat siang. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Oke, baik. Sebelum kita akan memulaikan materi kita pada saat ini, alangkah baiknya kita akan berdoa. Dan doa ini mohon kesediaan oleh ketua kelas. Izinkan saya berdoa bahasa Inggris. Let's pray. Our Father in heaven, thank you for all of your kindness, your guidance. Now we are going to study English. Give us ability, cleverness, so we can understand all the materials that given by the teacher. Bless our teacher God in the name of Jesus Christ. Amen. Thank you. Oke, disampaikan terima kasih kepada ketua kelas. Saat ini kita akan memulaikan materi. Namun sebelum itu Ibu akan mengabsen. Pertama, Putri, Present. Theogif, Hadir. Relais, hadir. Julian, Hadir. Christian, Sakit. Alsar, Isin. Vinita. Sakit. Oke. Excuse me, Mbak. Oke, saat ini kita masuk dalam materi. Materi yang akan kita bahas yaitu sistem komputer. Sebelum kita akan bahas materi ini lebih lanjut lagi, Ibu mau tanya, adakah di sini yang tahu sistem komputer itu apa? Tidak. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan sistem komputer itu apa. Sistem komputer itu adalah sebuah jaringan yang terdiri dari perangkat keras atau yang biasa disebut hardware dan perangkat lunak yang biasa disebut dengan software, yang ditugaskan untuk menerima masukan, memproses dan menyimpan instruksi, kemudian menyediakan keluaran dalam bentuk sebuah informasi. Kemudian kita akan belajar atau kita akan mengetahui tentang komponen-komponen apa saja yang terdapat dalam perangkat keras dan perangkat lunak atau yang biasa disebut hardware dan software. Pertama, kita akan bahas komponen pada hardware. Di sini contohnya hardware yaitu perangkat komputer itu sendiri. Di sini ada yang tahu contoh dari perangkat dari komponen hardware? Yes. Ya, coba sebutkan. Keyboard. Ada lagi? Mouse. Ada lagi? Monitor. CPU. Oke, benar sekali jawaban kalian. Ibu akan memperjelasnya. Hardware itu ada beberapa macam. Contohnya ada motherboard, ada prosesor, ada RAM, hard disk, monitor, speaker, printer, power supply, keyboard atau papan ketik, mouse, scanner, dan proyektor LCD. Kemudian setelah itu kita akan membahas komponen apa saja yang ada dalam software. Software di sini yaitu program aplikasi yang berisi perintah-perintah untuk melakukan proses tertentu. Nah, sebelum lanjut, adakah di sini yang tahu komponen software? Sebutkan contoh salah satunya. Microsoft Office. Oke, benar. Ada lagi? Microsoft Excel. Ya, betul sekali. Ada lagi? Microsoft Word. Oke, ya. Ibu akan Microsoft memperjelas. Sini ada beberapa, misalnya yang sudah dijelaskan tadi, ada Google Chrome juga, ada Adobe Photoshop, VLC Media Player, dan juga lain-lain. Kemudian kita akan membahas tentang namanya input device atau alat masukan. Nah, input device atau alat masukan di sini yaitu perangkat keras komputer
yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Nah, kemudian contohnya yaitu papan ketik atau keyboard, kemudian juga ada mouse, ini ada touchscreen, kamera sensor, dan juga ada mikrofon. Kemudian selain input device ada juga yang namanya output device atau alat keluaran. Output device atau alat keluaran yaitu perangkat keras komputer yang fungsinya untuk menampilkan keluaran sebagai hasil dari pengolahan data dari komputer. Contoh dari output device ini ada dua. Pertama, di sini ada namanya hard copy device dan soft copy device. Sebelum lanjut, ada yang tahu hard copy device itu apa? No. Oke. Hard copy device itu alat yang digunakan untuk mencetak tulisan dan image pada media keras seperti pada kertas di sini atau pada kertas film. Kemudian ada soft copy device. Soft copy device itu alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan dan image pada media lunak berupa sinyal elektronik. Contohnya pada printer, monitor, proyektor, dan juga speaker. Nah, pada printer, output device yang berfungsi mencetak data itu berupa dokumen, foto, webpage, dan juga lain-lain. Kemudian untuk monitor, output device yang berfungsi untuk menampilkan data-data yang diprogram dari CPU atau Central Processing Unit. Kita akan belajar Central Processing Unit berikutnya. Kemudian pada proyektor, sama halnya dengan monitor. Proyektor berfungsi untuk menampilkan data-data dari Central Processing Unit atau biasa disebut CPU. Bedanya adalah ukuran keluaran proyektor jauh lebih besar daripada ukuran dari monitor. Kemudian terakhir ada speaker. Speaker ini fungsinya untuk mengeluarkan device yang berupa suara. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Central Processing Unit atau biasa disebut CPU. Oke. CPU ini merupakan jantung atau nyawa dari sebuah komputer, di mana tempat semua proses yang dilakukan oleh sebuah komputer berlangsung. Contohnya ada CPU. Di dalam CPU terdapat prosesor, kemudian ada motherboard, kemudian ada VGA atau Video Graphic Adapter, kemudian ada Power Supply Unit atau PSU, hard disk, kemudian juga terakhir ada memori. Nah, pada prosesor di sini, prosesor itu yaitu dia bertugas untuk menjalankan sebuah program. Kemudian pada motherboard. Motherboard di sini merupakan ibu dari semua peralatan dari komputer, yaitu dia merupakan rumah perangkat di mana semua yang berhubungan untuk dapat masuk ke dalam sistem harus melalui motherboard. Kemudian ketiga ada VGA atau biasanya disebut Video Graphic Adapter, yaitu perantara untuk menerjemahkan keluaran dari prosesor untuk ditampilkan ke dalam ke monitor. Kemudian berikutnya adalah Power Supply Unit atau PSU. Di sini tugasnya untuk mensuplai tenaga untuk semua komponen yang ada dalam komputer serta untuk menstabilkan voltase secara otomatis. Kemudian ada hard disk. Salah satu jenis media memori penyimpanan dalam komputer adalah hard
hard disk. Kemudian terakhir memori. Semakin besar kapasitas dari memori, maka semakin leluasa sebuah komputer untuk mengeksekusi program. Nah, di sini terakhir kita akan belajar tentang tempat penyimpanan atau yang biasa disebut primary storage atau tempat penyimpanan. Nah, di sini siapa yang tahu media dari tempat penyimpanan itu apa-apa saja? Flash disk. Ya, oke benar. Hard Ada lagi? disk. Oke. Ya, sekian. Dan Ibu akan menjelaskannya. Tempat penyimpanan ini terdapat beberapa jenis. Ada pita magnetik, magnetic tapes, atau floppy disk atau yang disebut dengan disket. Kemudian ada seed drive. Kemudian ada flash disk. Benar tadi yang sudah dikatakan oleh sekretaris kelas. Kemudian ada hard disk juga yang dikatakan oleh wakil ketua. Benar sekali. Kemudian terakhir ada disk optik atau optical disk. Mereka itu merupakan tempat penyimpanan akhir. Ketika diolah data kemudian dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan. Ya. Dari materi kita kali ini, apakah sudah paham semuanya? Atau adakah yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Oke. Dipersilakan ketua kelas untuk memberikan pertanyaan. Silakan berdiri, ucapkan nama, kemudian pertanyaan serta pertanyaan. Terima kasih. Coba Ibu jelaskan fungsi dari setiap perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak software. Bisa diperjelas lagi? Coba diulangi. Coba Ibu jelaskan fungsi dari setiap perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak software. Terima kasih. Oke, silakan duduk. Ada juga yang ingin bertanya? Ada juga yang ingin bertanya? Oke, tidak ada. Nah, saat ini Ibu akan menjawab pertanyaan dari ketua kelas. Nah, pertama, di sini komponen hardware. Di sini ada motherboard, kemudian ada prosesor, RAM, dan lain-lain. Pertama saya akan menjelaskan motherboard. Motherboard di sini fungsinya sebagai tempat komponen-komponen komputer seperti prosesor, hard disk, dan RAM serta lain-lainnya untuk disatukan. Kemudian selanjutnya adalah prosesor. Prosesor biasa disebut sebagai perangkat keras yang biasanya menjadi otak pada komputer. Prosesor ini berfungsi untuk menjalankan perhitungan dan menjalankan tugasnya. Kemudian ada RAM. RAM atau singkatan dari Random Access Memory adalah perangkat elektronik dari sebuah komputer yang berfungsi menyimpan data sementara sebelum atau sesudah data diproses oleh prosesor. Kemudian di sini pada komponen software, di sini ada Microsoft Office. Dia ini merupakan satu perangkat lunak yang sengaja dibuat untuk kebutuhan perkantoran, yang berfungsi untuk mengurutkan data, menjumlahkan subdata, menjumlahkan subtotal, mengedit teks. Kemudian ada Google Chrome, wadah web sumber terbuka yang berfungsi untuk membuka link situs dengan cepat, membuka bookmarks dengan cepat, dan browsing seperti Internet Explorer. Kemudian di sini juga ada Adobe Photoshop. Ini merupakan software pengolah gambar yang handal dan berkualitas. Adobe Photoshop berfungsi sebagai untuk mengedit sebuah gambar maupun foto atau juga sebagai desain grafis. Nah, itu semua merupakan fungsi dari komponen software dan hardware. Nah, apakah sudah jelas ketua kelas? Jelas, Bu. Oke. Nah, dari materi kita kali ini dapat disimpulkan bahwa
Pada sistem komputer kita harus mengetahui komponen dari hardware dan software. Kita harus mengetahui juga input device atau alat masukan, output device atau alat keluaran. Kemudian kita harus mengetahui central processing unit, primary storage atau tempat penyimpanan akhir. Nah, sekian dari pertemuan kita kali ini, dan pada kesempatan ini Ibu akan memberikan kalian tugas. Mohon buka buku halaman 13. Oke, sudah. Di situ terdapat soal. Kemudian kalian jawab. Dan soal itu dan jawaban itu kalian akan kasih ke Ibu minggu depan. Oke, dan kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Apabila Ibu ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian pertemuan kita kali ini. Selamat siang. Siang.